Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nazwa Pramestiti Panutan, selaku calon Bupati Kabupaten Pandeglang, bersama rekan saya. Perkenalkan, nama saya Amanda Flori Lainatusifah sebagai calon Wakil Bupati Pandeglang. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya yang kami hormati kepada seluruh masyarakat Kabupaten Pandeglang yang saya banggakan dan telah hadir pada forum debat kali ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmatnya kami semua dapat berkumpul di tempat ini dengan tujuan yang sama, yakni membangun Kabupaten Pandeglang ke arah yang lebih baik. Kabupaten Pandeglang, seperti yang kita ketahui bersama, menjadi daerah yang kaya akan potensi, baik dari sumber daya alamnya maupun warisan budaya lokal, terutama luas lahan pertanian yang terkenal sebagai daerah terluas yang ada di Provinsi Banten, karena di Kabupaten Pandeglang memiliki luas lahan sawah sebesar 54.768 hektar dan menjadi salah satu kabupaten utama penghasil beras di Provinsi Banten. Selain itu, pada aspek pariwisata, memiliki kawasan yang menjanjikan, seperti Taman Nasional Ujung Kulon dan garis pantai yang indah. Potensi yang dimiliki Kabupaten Pandeglang ini menjadi aset penting. Jika dapat dikelola dengan baik, maka akan menjadi pendorong kemajuan ekonomi daerah tersebut. Namun, seperti yang kita ketahui bersama, di balik kekayaan tersebut, Kabupaten Pandeglang masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari tingkat kemiskinan. Menurut data BPS Provinsi Banten pada tahun 2024 mencapai pada angka 9,18%, kemudian tingkat pengangguran yang mencapai 9,05% di tahun 2023. Masih rendahnya angka partisipasi sekolah, rendahnya fasilitas kesehatan yang tersedia, angka stunting yang masih tinggi, kemudian infrastruktur yang perlu ditingkatkan, lapangan kerja yang belum memadai, serta masih terdapatnya ketidakpatuhan dalam pengelolaan anggaran dan transparansi serta pemanfaatan sumber daya alam yang belum dikelola dengan baik. Adapun visi yang kami bawakan yaitu mewujudkan Pandeglang yang sejahtera, maju, dan memiliki daya saing. Kemudian, misi yang kami bawakan yang pertama, meningkatkan ekonomi daerah melalui pemanfaatan potensi lokal atau wisata alam. Yang kedua, memberdayakan masyarakat melalui UMKM. Yang ketiga, meningkatkan pemerataan akses pendidikan di seluruh wilayah. Yang keempat, memberikan akses pelayanan kesehatan menyeluruh, khususnya di daerah terpencil. Yang kelima, melakukan pembangunan infrastruktur yang merata di seluruh wilayah. Yang keenam, melakukan reformasi digitalisasi dalam pelayanan publik, baik di bidang administrasi maupun kesehatan. Di sini saya sebagai calon Wakil Bupati Pandeglang akan memaparkan serangkaian program kerja yang telah kami rancang secara matang. Program kerja ini bukan hanya sekedar daftar rencana, tetapi sebuah komitmen untuk membawa perubahan yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Adapun program-program tersebut adalah sebagai berikut. Oleh karena itu, kami hadir dengan komitmen yang kuat untuk bersatu dan bekerja keras melalui visi misi yang telah kami rancang demi mewujudkan Kabupaten Pandeglang yang sejahtera, maju, dan berdaya saing. Kami percaya bahwa dengan sinergi antara pemerintah dan masyarakat, semua tantangan yang kita hadapi saat ini dapat diubah menjadi peluang yang besar. Dengan kerja keras, kolaborasi, dan dukungan dari seluruh masyarakat, kita dapat menciptakan perubahan nyata. Pandeglang yang sejahtera, maju, dan berdaya saing bukanlah impian yang jauh, melainkan tujuan yang dapat kita capai bersama. Program kerja yang pertama adalah program pengembangan destinasi wisata alam, di mana program ini berinisiatif untuk meningkatkan daya tarik dan nilai ekonomi dari potensi wisata alam yang dimiliki oleh suatu daerah di Kabupaten Pandeglang. Program ini tidak hanya berfokus pada pengembangan infrastruktur wisata, tetapi juga melibatkan masyarakat lokal secara aktif agar manfaat dari wisata tersebut dapat dirasakan secara langsung oleh mereka. Lalu yang kedua ada program pelatihan dan digitalisasi UMKM, di mana program pelatihan dan digitalisasi ini adalah inisiatif untuk memberdayakan pelaku usaha mikro, menengah, dan mikro, kecil, dan menengah agar lebih siap menghadapi persaingan di era global. Program ini mencangkup pelatihan keterampilan bisnis, pemanfaatan teknologi digital, dan strategi pemasaran online untuk membantu UMKM mengembangkan usaha mereka.
Yang ketiga ada program pembangunan dan pemerataan sekolah. Program pembangunan dan pemerataan sekolah serta SDM guru ini bertujuan untuk mengakses pendidikan yang merata di seluruh wilayah termasuk daerah terpencil. Program ini mencakup fasilitas pembangunan fisik, peningkatan kapasitas guru, serta kebijakan untuk memastikan ketersediaan pendidikan yang berkualitas dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Lalu selanjutnya ada program pemerataan dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, di mana program ini bertujuan untuk menyediakan akses layanan kesehatan yang merata, khususnya di daerah terpencil dan tertinggal, serta meningkatkan kualitas pelayanan agar masyarakat dapat memperoleh layanan kesehatan yang efektif dan berkualitas. Program ini mencakup pembangunan infrastruktur kesehatan, penyediaan tenaga medis yang kompeten, dan penerapan teknologi dan inovasi serta dalam pelayanan kesehatan. Lalu selanjutnya ada program pemerataan pembangunan dan infrastruktur. Program ini bertujuan untuk memastikan setiap daerah termasuk wilayah terpencil dan tertinggal memiliki akses terhadap semua infrastruktur dasar. Hal ini itu mencangkup ada pembangunan jalan, jembatan, fasilitas listrik, air bersih, serta infrastruktur digital. Program ini dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, memperbaiki akses terhadap kesehatan layanan kesehatan dan layanan publik, meningkatkan sejahtera masyarakat. Yang terakhir ada digitalisasi pelayanan publik, di mana program ini ditujukan untuk membuat portal website pelayanan publik di setiap kecamatan dan kelurahan yang berguna untuk pendaftaran dan layanan dan akses informasi publik. Lalu kami juga akan membuat website tentang layanan kesehatan untuk di puskesmas untuk melakukan pendaftaran secara online.